Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Tabiun. Saya Mira Desrina, NPM 2013053059 dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan Angkatan 2020 Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra Anak yang diampu oleh Ibu Siska Mega Diana MPD dan Ibu Dr. Randa Nelly Astuti MPD. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, apa kabar? Alhamdulillah baik. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Nah, untuk mengetahui unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam sebuah film tersebut, tentunya kita harus menonton terlebih dahulu film dari Serdadu Kumbang. Mari kita saksikan bersama video yang berjudul Serdadu Kumbang tersebut. Nah, itulah anak-anak film yang telah kita saksikan bersama mengenai Serdadu Kumbang. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi unsur intrinsik dan juga unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam film tersebut. Sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertiannya. Unsur intrinsik adalah struktur pembangun dari sebuah karya sastra baik berupa cerpen, puisi, dan juga film yang berasal dari dalam cerpen, puisi, dan juga film itu sendiri. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah struktur pembangun dari sebuah karya sastra baik berupa cerpen, puisi, dan juga film yang berasal dari luar karya itu. Unsur intrinsik itu meliputi tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Di dalam film Serdadu Kumbang ini, temanya adalah terbagi menjadi dua, yaitu tema minor dan juga tema mayor. Tema minornya itu adalah sejarah dan pengetahuan itu penting. Dibuktikan di dalam film bahwa Amek ditanya tentang apa kabar Indonesia hari ini. Dia menjawab, Indonesia bermain bola. Yang kedua, usahakan jangan pernah terlambat ketika bersekolah. Buktinya, di dalam film, Amek dan teman-temannya yang terlambat masuk sekolah dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga, pikirkan cita-citamu mulai dari sekarang. Dan jangan pernah malu untuk menunjukkan cita-citamu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Buktinya di dalam film bahwa Umek berkata bahwa cita-citanya adalah polisi. Acan ingin menjadi kiai. Sedangkan Amek malu ketika ditanya apa cita-citanya. Yang keempat, sebagai seorang pelajar haruslah bangun pagi-pagi. Buktinya di dalam film tersebut bahwa Amek, Acan, Umek, dan teman-temannya sering terlambat ketika pergi ke sekolah karena bangun kesiangan. Sedangkan untuk tema mayornya adalah pengetahuan, cita-cita, dan disiplin itu penting untuk masa depan kita. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh atau penokohan. Tokoh utama dalam film tersebut adalah Amek. Dibuktikan dengan Amek yang muncul pertama kali di sebuah film tersebut yang menjadi pusat perhatian. Yang selanjutnya itu adalah tokoh tambahan sekunder. Itu ada Umbe, Acan, dan juga Minun. Buktinya dalam film adalah Umbe dan Acan adalah sahabat karib Amek. Minun selalu menghibur adiknya ketika bersedih dan selalu menyemangati adiknya. Selanjutnya itu adalah tokoh tambahan komplement. Itu ada Pak Ali, Pak Openg, Ketut, dan Zakaria. Buktinya di dalam film, tokoh yang disebutkan ini muncul, tapi tidak terlalu banyak muncul dan tidak dekat dengan tokoh utamanya. Selanjutnya ada tokoh nyata, tokoh yang benar-benar muncul di dalam film tersebut. Itu ada Amek,
Umbe, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah tokoh maya. Tokoh maya ini hanya disebutkan saja. Contohnya ada orang Malaysia dan guru bahasa, guru Indonesia. Selanjutnya ada tokoh juga terbagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan juga tokoh tritagonis. Perwatakan di dalam film Serdadu Kumbang ini, Ame, Umbe, dan Acan itu dikenal jahil karena mereka sering mencuri buah jeruk milik Pak Haji Idrus. Sedangkan Minun, perhatian, terlihat bahwa di dalam film Minun rela mengambil uang tabungnya untuk mengembalikan kuda milik adiknya. Yang selanjutnya ada Bu Imbo. Bu Imbo ini sabar, terlihat bahwa di dalam film selalu menasehati murid-muridnya jika berbuat nakal. Selanjutnya ada Pak Alim. Pak Alim ini dikenal kasar karena di dalam film terlihat bahwa selalu membentak murid-muridnya jika melakukan sedikit kesalahan. Pak Papin. Pak Pin ini sabar. Terlihat bahwa tetap berkata baik walaupun ia sedang marah. Yang selanjutnya ada Ame. Ame ini dikenal baik. Yang terlihat bahwa ia berkata bahwa ia rela dihukum asalkan semua teman-temannya dapat mengikuti ulangan. Yang selanjutnya itu adalah alur cerita. Alur yang digunakan di dalam film Serdadu Kumbang ini adalah alur maju karena diceritakan secara runtut dari awal sampai akhir. Terlihat bahwa di dalam film mulai dari Ame bermain kumbang hitam, Ame bermain kuda dengan Umbe, dihukum dan dimarahi oleh guru. Selanjutnya semua murid SD dan SMP mantar tidak ujian nasional, dan sampai akhirnya semua murid SD dan SMP mantar lulus ujian nasional. Latar di dalam film Serdadu Kumbang ini terbagi menjadi latar tempat, latar waktu, latar budaya, latar suasana, dan juga latar alat. Latar tempatnya itu ada di rumah Ame ketika Ame menuntut TV, sekolah tempat Ame dan kakak dan teman-temannya menuntut pendidikan, bawah pohon cita-cita tempat Amek dan teman-temannya bermain, pantai tempat Amek dan teman-temannya untuk memancing, masjid tempat Umbe dan teman-temannya sholat dan berkumpul. Latar waktunya ada pagi hari, Amek masih tidur. Siang hari, Amek mengikuti pertandingan kuda. Sore hari, menunggu di rumah Bu Imbo. Malam hari, Pak Pin, Amek, dan teman-teman Bu Imbo berada di pohon cita-cita. Yang ketiga ada latar budaya. Latar budayanya itu adalah sekolah. Buktinya dalam film bahwa Amek dan teman-teman menuntut ilmu di sekolah. Yang selanjutnya itu ada latar suasana. Suasana di dalam film tersebut ada suasana duka ketika Minun meninggal, suasana senang ketika mereka lulus ujian, dan suasana bingung ketika Bu Imbok tidak ada di rumahnya. Yang selanjutnya adalah latar alat. Alatnya adalah antena untuk mereka mencari sinyal, handphone untuk menghubungi ayah Amek di Malaysia, kabel untuk menyambungkan antena dengan handphone, es batu untuk jualan Bu Amek, kuda peliharaan kesayangan Amek, botol yang diisi kertas dan digantungkan di pohon cita-cita, pohon yang banyak botol bergantungan, dan yang terakhir adalah surat dari ayah Amek. Yang selanjutnya itu ada sudut pandang. Sudut pandang di dalam film yang berjudul Serdadu Kumbang ini adalah menggunakan sudut pandang orang ketiga. Mengapa dikatakan orang ketiga? Karena pengarang menggunakan metode pengarang berada di luar cerita. Yang selanjutnya itu ada gaya bahasa.
gaya bahasa yang digunakan di dalam film yang telah kita saksikan tadi itu adalah bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah yang berasal dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lalu, amanat yang dapat kita ambil dari film tersebut adalah yang pertama itu, jangan pernah malas untuk belajar. Yang kedua, jangan suka mencuri dan mengambil hak yang bukan milik kita. Yang ketiga, jangan pernah untuk menyerah. Yang keempat, selalu belajar dengan semangat. Yang kelima, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Yang keenam, suka menolong sesama. Nah, itulah unsur intrinsik yang terdapat dalam film Serdadu Kumbang tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi unsur ekstrinsiknya. Yang seperti Ibu jelaskan tadi bahwa unsur ekstrinsik adalah struktur pembangun dari sebuah karya sastra baik berupa cerpen, puisi, dan juga film yang berasal dari luar karya itu. Nah, di dalam film tersebut unsur ekstrinsiknya itu ada aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek moral. Mengapa dikatakan tiga aspek tersebut? Nah, aspek ekonominya dapat kita lihat bahwa Ame menukarkan seekor anak kambingnya dengan handphone. Yang kedua, aspek sosial. Terlihat bahwa Bu Imbo membantu orang-orang tua untuk membaca. Yang ketiga, aspek moralnya adalah Ame berkorban untuk teman-temannya agar dapat mengikuti ulangan. Nah, itulah unsur ekstrinsik yang dapat kita identifikasi dari film Serdadu Kumbang tersebut. Lalu, hal apa yang berkaitan di dunia nyata dari film tersebut, anak-anak? Ya, benar. Hal yang berkaitan di dunia nyata dari film tersebut adalah yang pertama, peserta didik pernah terlambat ke sekolah, para orang tua ada di Malaysia untuk menjadi TKI. Yang ketiga, peserta didik pernah dihukum dan dimarahi oleh gurunya. Yang keempat, banyak orang tua yang masih buta huruf. Lalu hal yang patut kita teladani dari film tersebut adalah rela berkorban untuk teman dan sesama, memikirkan cita-cita mulai dari sekarang, berpikir tentang masa depan, tidak rendah diri, jangan pernah menyerah, dan juga selalu giat dalam belajar. Itulah yang dapat kita identifikasi dari unsur ekstrinsik dan intrinsik dari sebuah film yang berjudul Serdadu Kumbang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.